Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Acep Acun Sanusi, Risha Syaumi, Randi Perdian Darmawan, Anis Endah Rahmawati, dan Ayu Kori Hidayah Oktaviani akan menyampaikan materi yang berjudul Penyempurnaan Administrasi bagi Pembangunan. Berikut untuk materi pertama, penyempurnaan administrasi suatu usaha sadar untuk melakukan perubahan dan penyesuaian administrasi pemerintah untuk melakukan perbaikan administrasi, yaitu tujuan, susunan, prosedur organisasi lembaga negara baik yang bersifat departemental atau non-departemental, sistem dan prosedur pengurusan alat-alat negara termasuk sikap dan kesejahteraannya dengan maksud untuk meningkatkan aktivitas organisasi dalam mencapai pembangunan nasional. Adapun 3 unsur membedakan perubahan administrasi dengan perubahan lainnya. Yang pertama, kepentingan moral, yaitu memperbaiki status quo untuk menghilangkan cara yang salah di bidang administrasi. Yang kedua, perubahan terarah, yaitu sekali penyempurnaan dilakukan, maka diusahakan penyempurnaan itu bersifat permanen. Yang ketiga, ketahanan administrasi, yaitu perlu adanya dukungan politik agar perubahan status quo berjalan lancar. Adapun definisi penyempurnaan administrasi menurut para ahli. Menurut Saidan, penyempurnaan administrasi yaitu suatu motif yang terarah dan perubahan administrasi menghadapi tantangan. Menurut H.K. Bentley, penyempurnaan administrasi adalah suatu usaha untuk menerapkan ide baru dalam sistem administrasi serta dengan sadar memperbaiki sistem pembangunan yang positif. Menurut Y.H. Kildroor, penyempurnaan administrasi adalah perubahan langsung keseluruhan sistem administrasi untuk mencapai tujuan masyarakat yang menyeluruh. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa ada 2 faktor sebagai hubungan sebab akibat dalam penyempurnaan administrasi. Yang pertama, faktor penyebab, perubahan tujuan, struktur dan cara organisasi serta sikap aparat negara. Yang kedua, faktor akibat, yaitu akibat efektivitas organisasi. Faktor yang mempengaruhi penyempurnaan administrasi. Yang pertama, faktor penyebab, perubahan tujuan, struktur, dan cara organisasi serta sikap aparat negara. Yang kedua, faktor akibat, yaitu efektivitas organisasi. Ada 3 unsur yang membedakan upaya penyempurnaan administrasi dengan perubahan lainnya. Yang ketiga, kepentingan moral, yaitu menghilangkan cara yang salah di bidang administrasi. Berhasilnya penyempurnaan administrasi tergantung dari berapa banyak jumlah orang yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam proses perubahan yang dilaksanakan. Menurut Ginanjar Karastasmita, penyempurnaan administrasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pembangunan administrasi dilakukan di negara berkembang. Yang kedua, pembaharuan administrasi dilakukan negara-negara yang administrasinya relatif mapan. Dalam hal ini, kita menggunakan istilah penyempurnaan administrasi yang mengandung makna keduanya. Mengukur lingkungan administrasi untuk masing-masing bidang dapat dilakukan dengan yang pertama bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial. Penyempurnaan administrasi harus disesuaikan dengan lingkungan. Lingkungan tersebut dinamakan lingkungan administrasi. Lingkungan administrasi, kondisi negara dan bangsa yang bersangkutan, meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Lingkungan administrasi yang kurang baik, makna kinerja administrasinya tidak optimal. Administrasi yang terbelakang akan memperburuk lingkungannya. Model birokrasi pada masyarakat sederhana disebut kambar. Model birokrasi pada masyarakat maju disebut office.
model birokrasi pada masyarakat disebut perismastis. Wallis menambahkan birokrasi jadi makin birokratik. Berkembangnya badan-badan yang kinerjanya tumpang tindih, unsur non-birokratik berpengaruh terhadap birokrasi. Unsur-unsur non-birokratik ikut mempengaruhi kinerja birokratik, hubungan keluarga, suku, agama, orientasi politik. Filosofi penyempurnaan administrasi. Rins melihat penyempurnaan administrasi dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, perubahan struktural. Perubahan struktural dan fungsi organisasi dalam suatu negara untuk mengoptimalkan kebutuhan diferensikan tinggi. Dua, perubahan kinerja. Penekanan pada tim, membedakan antara hasil dan upaya yang dilakukan dalam penyempurnaan administrasi efisien dan efektif. Wills dalam penyempurnaan administrasi. Satu, perubahan dalam merupakan perbaikan dari keadaan sebelumnya. Dua, perbaikan diperoleh dengan upaya yang disengaja dan bukan menjadi sarana kebetulan atau tanpa usaha. Tiga, perbaikan yang terjadi bersifat jangka panjang dan tidak sementara. Cara-cara penyempurnaan administrasi. 1. Privasi dan koproduksi. Privalisasi yaitu pergeseran usaha-usaha pemerintah ke swasta. Koproduksi yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam mengadakan sesuatu. Yang kedua, debirokrasi dan reorganisasi. Upaya untuk membuat birokrasi menjadi efektif dan efisien, penataan ulang fungsi organisasi pemerintah sehingga tidak saling tumpang tindih fungsi. Pola organisasi menyesuaikan antara pola mekanik dan pola organik. 3. Perubahan sikap birokrasi. Memperbaiki sikap birokrat sesuai dengan tuntutan masyarakatnya. Birokrat tidak hanya bertugas sesuai aturan, tetapi bagaimana menempatkan peraturan tersebut supaya cepat mengatasi masalah. 4. Etika birokrasi. Belum terdapatnya tradisi administrasi yang baik, keterbatasan SDM yang berkualitas sehingga menghambat tradisi administrasi yang baik, sistem politik yang belum mapan. Demikian presentasi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.